Oke, baik, kita mulai dulu. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, semoga sehat-sehat ya, teman-teman yang ada di sini. Ya, tidak apa ya, tidak menyerah ya dengan kondisi ya. Ini situasi yang sama-sama kita hadapi, dampaknya menyeluruh ya untuk pandemik seperti ini, yang kita harapkan teman-teman bisa terus beraktivitas secara positif ya, agar imun naik ya, tetap semangat, tidak stres ya, dan diberikan kemudahan dan kekuatan untuk nanti masuk ke skripsi ya, karena ini sebagian besar sudah ngambil P3 ya. Oke, ini tidak usah on kamera nggak apa-apa, tapi saya harap teman-teman bisa responsif ya. Ya, nanti mungkin ada beberapa hal-hal yang mungkin perlu saya cross check ya, perlu saya tanyakan ya. Ini sebenarnya sekali lagi nanti menyesuaikan dari kondisi masing-masing masing-masing anggota. Kalaupun misalnya ada yang ada di satu lokasi, jadi misalnya ada 1 sampai 3 anggota itu ada di satu lokasi, kalau misalnya mau dijadikan satu Zoom, nggak apa-apa. Tapi mungkin harus on cam ya, karena harus menunjukkan ya. Kalau misalnya terpisah-pisah ya, setiap anggota kelompok tersebar lokasinya ya, mau nggak mau mungkin harus pakai Zoom pribadi ya. Oke, jadi teman-teman, saya sekilas untuk menyampaikan terkait dengan intervensi dasar 3 organisasi. Ya, ini saya kira mata kuliah yang kalau menurut saya ini penting bagi yang besok mau kerja di HRD, karena dari mata kuliah ini nanti akan memberikan wawasan bagi teman-teman ya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sebuah perusahaan. Jadi kalau besok Anda kerja di HRD, salah satu tugas yang harus Anda lakukan itu adalah memaksimalkan fungsi kerja SDM di perusahaan. Karena di perusahaan SDM kan jadi hal atau mungkin aspek yang paling penting ya. Nah, supaya SDM atau karyawan itu bisa bekerja dengan maksimal, ya tugasnya seorang HRD. Gimana caranya bisa memaksimalkan potensi karyawan dengan segala permasalahannya ya. Nah, kemudian kalau misalnya di suatu perusahaan ada masalah, ada problem terkait dengan output sebuah perusahaan, HRD mungkin juga ikut campur karena bisa saja masalah yang muncul itu diakibatkan oleh masalah SDM, di mana itu menjadi ranahnya atau mungkin menjadi kewenangan ya dari seorang HRD ya. Oke, untuk teknis presentasi mungkin secara umum sudah saya sampaikan di link video ya. Jadi teman-teman bagi kelompok yang belum ke jatah maju ya. Ini saya kira ada beberapa yang di luar kelompok 1 ini bergabung di Zoom. Sebenarnya nggak masalah ya, Anda gabung di Zoom. Ini bukan kewajiban, tetapi kalau misalnya mau bergabung dan turut serta dalam diskusi, is okay, nggak masalah. Itu akan menjadi bagian dari absensi. Tetapi kalau misalnya tidak mengikuti via Zoom, ya kewajibannya untuk absensi, nanti memberikan komentar di kolom komentar YouTube. Ya, dari video ini nanti kita akan rekam, kita akan share ke YouTube, ya, kita akan share ke grup, nanti kemudian bisa dipelajari lewat YouTube. Oke, ini langsung aja, monggo untuk kelompok 1, siapa perwakilannya untuk menyampaikan dulu hasil laporannya. Saya kasih waktu maksimal 8 menit ya. Monggo, nanti setelah ini kita diskusi aja. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Izin masuk, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Pak Fahmi dan teman-teman semuanya. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 1 ingin melaporkan hasil praktikum yang udah kami laksanakan. Oke, jadi di sini bisa dilanjut teman-teman slide-nya.
Jadi di sini kami dari kelompok 1 ada beberapa teman-teman. Yang pertama ada Ira, terus juga ada Sinta Monika, Andia Firsta, Santia Premesti Regita Malaba, terus ada Ade Putri, ada Anissa, Hudatul Atkia, Sepranisa Putra, Intan Amamah, dan Fahmi Ana. Jadi di sini kami udah ikut Zoom semua, Pak, semuanya, dan semuanya juga berkontribusi penuh dalam pelaksanaan lapangan maupun pelaporan hasil praktikumnya gitu. Oke, selanjutnya mungkin langsung aja. Di sini kami akan menyampaikan beberapa aspek gitu ya. Ada profil, terus juga ada intervensi, permasalahan, dan juga rancangan intervensi yang akan kami rekomendasikan. Mungkin untuk slide pertama ini, profil perusahaan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dina. Silahkan, Dina. Oke, baik. Makasih, Mbak Intan. Baik, ya, yang pertama yaitu mengenai profil perusahaan. Itu sendiri yaitu Sayur Mayur 24 Jam di Jakarta ini didirikan pada tanggal 21 April 2020. Perusahaan ini bergerak di bidang pangan. Usaha ini juga menjual berbagai kebutuhan pangan seperti sembako, sayur mayur, buah-buahan, lauk pauk, serta kebutuhan pangan lainnya. Selain masyarakat sebagai target pemasaran, usaha ini memiliki target pembeli yaitu rumah makan yang membutuhkan bahan-bahan pangan. Sejauh ini, usaha Sayur Mayur 24 Jam Yogyakarta sudah memiliki 3 cabang toko di Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Karanglo, Jogoragan, Kota Gede, Rukun Tapan, Bantul. Yang kedua, Jalan Kaliurang KM 8,5 Sleman, DIY. Dan yang ketiga, Jalan Godean KM 4,5 Sleman, DIY. Baik. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya, pembeli dapat berbelanja di toko secara langsung dan juga bisa delivery order, yang dimana pembeli melakukan pemesanan melalui aplikasi WhatsApp atau juga bisa melalui aplikasi GrabMart. Usaha ini memperkerjakan kurang lebih 32 karyawan bekerja secara part-time atau paruh waktu. Part-time yang dimaksud yaitu karyawan yang bekerja selama 8 jam secara bergantian melalui shift. Shift tersebut memiliki 3 jadwal yaitu shift pagi dari jam 7 sampai jam 3, shift sore dari jam 3 sampai jam 11 malam, shift malam dari jam 11 sampai jam 7. Ya, monggo, lanjut. Oke, mungkin sedang ada kendala. Selanjutnya ada permasalahan. Jadi kami setelah melakukan penelitian di sana dan menemukan beberapa masalah. Di antaranya itu akan disampaikan oleh Kia. Silahkan, Ki. Oke, baik. Selanjutnya ada permasalahan yang ada dalam perusahaan. Yang pertama, turnover karyawan yang tinggi. Turnover karyawan yang tinggi karena tidak adanya kontrak kerja pada awal penerimaan karyawan, sehingga banyak karyawan yang keluar masuk perusahaan. Yang kedua, adanya jadwal karyawan yang tidak menentu. Tidak adanya aturan atau SOP jadwal yang jelas dari perusahaan, lalu tidak adanya komitmen dari para karyawan, dan karyawan memiliki kesibukan atau prioritas lain, yaitu kuliah. Oke, selanjutnya bisa disampaikan oleh Anissa, permasalahan selanjutnya. Baik, untuk permasalahan yang selanjutnya, kinerja karyawan kurang maksimal. Karyawan sering melempar tanggung jawab karena tidak adanya kejelasan pembagian job desk antar karyawan, serta tidak adanya tujuan pekerjaan yang hendak dicapai dari tiap shift. Selanjutnya, omset atau pemasukan menurun. Tidak berlakunya lagi PPKM, sehingga delivery order menurun. Pembukuan dan pelaporan keuangan tidak jelas, keuangan bocor. Oke, selanjutnya masih ada permasalahan yang akan disampaikan oleh Anissa. Sinta.
Mungkin silahkan Sinta. Mbak Sinta nggak kedengeran, sorry. Sinta udah di off on mic belum? Nggak denger, Sin. Dicopot aja, Po, headsetnya. Coba, headsetnya kamu copot aja. Udah kedengaran? Udah. Akhirnya jelas. Yuk, lanjut, Sinta. Yang selanjutnya yaitu keuangan bocor. Karyawan yang tidak jujur dalam bekerja, tidak adanya sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang jelas, keluar masuknya barang yang tidak terkontrol. Yang selanjutnya stok barang atau produk overload, tidak adanya manajemen kontrol produk yang baik dari perusahaan, karyawan yang tidak jujur dengan mengambil barang di perusahaan. Oke, terima kasih Sinta. Oke, jadi di sini dari beberapa permasalahan tersebut kami dapat menyimpulkan kalau misalkan akar dari permasalahan perusahaan tersebut adalah tidak adanya kejelasan manajemen yang ditetapkan oleh perusahaan, dan kejelasan manajemen tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu ada kontrak kerja yang pada awal rekrutmen tidak disediakan, terus juga ada SOP atau standar operasional perusahaan yang juga tidak disediakan sehingga hak dan kewajiban karyawan tidak jelas gitu, dan tidak kesampai dari perusahaan juga nggak kesampai dari karyawan juga nggak bisa menerapkan gitu. Terus selanjutnya juga tidak adanya manajemen operasional ataupun manajemen keuangan dan juga manajemen lapangan yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut bisa terjadi. Oke, selanjutnya ada rancangan intervensi. Nah, di sini kami mendiskusikan dari permasalahan tersebut ada beberapa rancangan intervensi yang bisa kami rekomendasikan untuk perusahaan tersebut. Dan yang pertama bisa dijelaskan oleh Regi, silahkan. Baik, saya akan membacakan pembentukan struktur organisasi dengan perincian job desk yang meliputi yang pertama yaitu direktur sebagai pengawas administratif, yang kedua CEO sebagai pengawas lapangan, yang ketiga manajer sebagai pembuat jadwal, yang keempat yaitu kepala toko, yang kelima staf display dan antar pesanan, yang terakhir yaitu staf kasir dan sortir. Oke, selanjutnya rancangan intervensi bisa dibacakan oleh Ira. Baik, rancangan intervensi yang selanjutnya yaitu membuat SOP yang juga memuat kontrak kerja karyawan, serta hak dan kewajiban karyawan. SOP atau standar operasional perusahaan tentunya sangat penting dilakukan untuk keberlangsungan perusahaan dengan sistem manajerial yang baik. Dengan adanya SOP, tentunya tanggung jawab karyawan tidak saling tumpang tindih dan juga tidak adanya intensi turnover yang tinggi dalam perusahaan. Oke, dan kemudian ada rancangan intervensi selanjutnya bisa disampaikan oleh Fahmi Ana. Silahkan. Baik, rancangan intervensi selanjutnya diberlakukannya manajemen yang ditetapkan oleh perusahaan. Manajemen perusahaan juga sangat penting dilakukan, gunanya untuk memberikan sistem kerja atau alur kerja yang profesional pada karyawan, sehingga tersimpannya tujuan perusahaan dan juga kesejahteraannya karyawan dalam bekerja. Manajemen ini meliputi manajemen operasional, manajemen keuangan, juga manajemen lapangan. Oke, baik. Terima kasih, Famiana. Dan rancangan intervensi yang terakhir yang kami rekomendasikan adalah penggunaan kasir digital. Kita udah tahu ya, teman-teman ya, bahwa era yang kayak gini kan udah memakai digitalisasi gitu. Dan karena adanya akar-akar permasalahan yang bocor tadi, jadi kami merekomendasikan untuk penggunaan kasir digital. Karena adanya keuangan yang bocor dan keuangan bocor ini berlangsung secara terus-menerus dan berlangsung lama. Dan jika adanya sistem kasir digital, maka juga keuangan perusahaan yang masuk keluar pun juga akan berjalan dengan baik dan jelas, seperti itu. Oke. Mungkin bisa next.
Oke, teman-teman dan Pak Fahmi, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya saya dan teman-teman minta maaf, dan apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silahkan. Oke. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Mbak Intan dan kawan-kawan. Oke, mungkin sebelum masuk ke diskusi, ini ada audiens yang mungkin mau bertanya dulu dari hasil laporannya kelompok 1. Dipersilakan aja, mungkin langsung membuka mic-nya. Kita kasih kesempatan dulu ya. Jadi teman-teman sebenarnya kalau untuk teknis presentasi di praktikum intervensi, ini kan ada 2 pilihan ya. 2 alternatif pilihan untuk absensinya. Jadi bagi kelompok yang belum ke jatah maju, ini bisa-bisa aja nanti Anda gabung di forum diskusi Zoom, kelompok yang sedang maju, itu nggak masalah. Tetapi kalau misalnya Anda nggak bisa mengikuti pun, nanti bisa melakukan absensi di kolom komentar. Jadi ini sebenarnya dikasih kebebasan bagi kalian ya. Istilahnya kalau misalnya mau belajar langsung, terlibat dalam diskusi, ya monggo, nanti lewat Zoom. Ya, nanti kita absen melalui Zoom. Tetapi kalau misalnya belum bisa mengikuti, nanti absensinya lewat link rekaman video yang nanti kita akan bagikan ya di grup. Ya, gitu. Oke, ada audiens mungkin yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Boleh, ini dengan siapa? Lutiani Feti. Ovel, Pak. Boleh, silakan. Saya mau bertanya mengenai rekrutmen dari perusahaan ini. Itu apakah dari kelompok selama observasi atau wawancara ada diberi informasi mengenai rekrutmennya seperti apa? Karena kalau dari rekrutmen tidak ada kontrak, tidak ada kontrak tertulis. Kontrak itu kan seperti kesepakatan tertulis gitu antara employee dan employer-nya. Itu rekrutmennya seperti apa gitu berarti? Oke. Dari perusahaan ini. Gitu aja, Mbak Ludiani? Iya, Pak. Oke, monggo langsung aja. Siapa kelompok 1 yang menjawab? Oke, saya izin menjawab ya, Pak ya. Dari pertanyaan Mbak Ovel tadi tentang rekrutmen gitu ya. Kita kan udah tahu nih kalau misalkan perusahaan ini kan banyak cabang gitu. Nah, karena banyak cabang dan karena 3 shift, otomatis perusahaan itu membutuhkan banyak karyawan gitu. Nah, karena ini juga 24 jam gitu ya. Karena ini 24 jam dan kebutuhan perusahaan akan karyawan itu penting banget gitu. Sehingga kalau misalkan mengadakan rekrutmen itu tidak ada yang berapa bulan sekali atau ketentuan dari perusahaannya langsung gitu, Mbak. Tapi jika dirasa kurang karyawan, mereka tuh langsung cari-cari gitu, dan benar-benar langsung diterima gitu. Jadi hanya menyetorkan kesibukan apa yang dilakukan saat itu, terus juga KTP dan identitas. Udah segitu aja. Dan saya juga bisa bicara seperti ini karena saya pernah terjun gitu langsung ke lapangan sama teman-teman, dan kita beneran tanya gitu ke ownernya, terus juga kita tanya juga langsung ke karyawannya. Dan dari karyawan juga, bahkan karyawan-karyawan lama itu juga tidak bisa menyebutkan gitu loh berapa mereka kontrak kerjanya kayak gitu. Jadi emang benar-benar tidak ada kejelasan gitu dari perusahaan ke karyawannya. Gitu. Mungkin bisa ditanggapin Kak Ovel atau ada sanggahan? Silahkan. Udah jelas. Sudah jelas, Pak. Berarti karena tadi sudah disinggung di akar permasalahan juga, berarti memang dari rekrutmennya belum benar-benar bagus, maaf ya, belum benar-benar tertata gitu maksudnya, belum benar-benar tertata. Terus mungkin kalau untuk usul intervensi boleh nggak, Pak? Boleh, silakan, nggak masalah. Nah, kalau untuk usul intervensi mungkin kalau dari saya mengusulkan untuk mempersempit jangkauan layanannya dulu sembari memperbaiki
sistem organisasi, lalu sistem rekrutmennya juga seperti itu kalau dari saya. Karena kalau masih tetap berada dalam jangkauan layanan yang sama seperti saat ini, saya rasa akan sulit untuk menjalankan intervensi untuk memperbaiki tata organisasi dan rekrutmen tersebut. Seperti itu Pak kalau dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ludiana. Oke, ini mungkin bisa di-scroll ke atas ya, teman-teman ya. Kita lihat di bagian atas ya. Oke, ini lokasi usahanya kalian mencari atau ini milik atau mungkin kenalan dari salah satu anggota kelompok? Gimana Pak? Untuk lokasinya sayur mayur ini kalian tuh mencari atau ini memang menjadi miliknya salah satu anggota kelompok? Jadi kebetulan owner dari perusahaan ini tuh saudara saya gitu Pak. Jadi jadi saya izin untuk melakukan praktikum ini. Oke, baik teman-teman. Ini nanti aja ya, istilahnya siapapun bisa menjawab ya, on responsif ya. Kalau misalnya kita di perusahaan, ini sebagai gambaran ya, buat teman-teman yang mungkin belum pernah kerja sama sekali di perusahaan, belum pernah kerja, yang namanya masalah tuh banyak ya perusahaannya. Artinya kalau misalnya kita mau mendaftar melis apa sih masalah di satu perusahaan, banyak banget ya. Ini sama halnya ketika yang sekarang ngambil P3. Ini kelompok 1 sebagian besar ngambil P3 ya. Beberapa mungkin ada yang di PIO ya, ada yang di sekolah industri ya. Jadi kalau misalnya Anda mengangkat, ini sebenarnya konsepnya hampir sama dengan konsep di skripsi, di tesis. Cuma kalau di skripsi, kita pengen menguji hubungan antar variabel, dihubungkan dengan teori. Tetapi, kalau di intervensi organisasi, kita ngasih solusi dari permasalahan yang muncul di perusahaan. Nah, ketika Anda melis daftar permasalahan, tadi kelompok 1 saya lihat banyak ya, yang di list ya, ada sekitar 5 atau 4 ya. Boleh di scroll ke bawah, di slide 5 atau 6 ya, aku lupa. Nah, nih, ada 1, 2, sambil hitung deh, dibawahin sekalian. 3, 4, 5, 6. Oke, stop. Ya. Oke, ini kita seperti belajar lagi tentang hubungan sebab akibat ya, bahasa Indonesia ya. Jadi harus tahu dulu sebabnya apa, akibatnya apa. Nah, ketika kita memilih suatu permasalahan yang ada di perusahaan, teman-teman harusnya memilih satu permasalahan yang dianggap paling penting. Nah, pentingnya di mana? Pentingnya di sini, permasalahan yang terjadi itu sudah sampai memengaruhi output sebuah perusahaan. Jadi sama halnya ketika Anda mengangkat suatu variabel tergantung, ya kan bisa macam-macam ya, bisa kecemasan, bisa mungkin motivasi berprestasi, bisa disiplin, komitmen dan sebagainya. Nah, tentu ketika Anda mengangkat suatu permasalahan, kan ada alasannya kan, ada reasonnya kan. Nah, alasannya adalah permasalahan yang Anda angkat ini permasalahan yang paling penting bagi perusahaan atau subjek Anda. Nah, sama halnya ketika di sayur mayur 24 jam ini, Anda mengungkap banyak permasalahan. Nah, ini sebaiknya Anda tentukan permasalahan yang paling penting yang mana. Nah, untuk tahu mana permasalahan yang penting, teman-teman harus tahu dulu output-nya. Output itu adalah hasil atau mungkin produksi yang dihasilkan dari suatu perusahaan. Standarisasi produk. Misalnya gini, sering makan di SS nggak? Spesial sambal. Kalian? Sering. Sorry ya, ini lagi adzan ya. Bentar ya. Kita lihat bentar ya. Ini kalau ada yang mau ke belakang, ada yang mau minum, monggo silakan.
Oke, kita lanjut ya. Oke, saya ambil contoh aja ya. Spesial sambal, warung SS. Kenapa kok warung SS? Ini saya mikirnya ini semua udah pernah makan di SS nih. Ya, mahasiswa Jogja ya. Kenapa kok Anda memilih SS? Nah, ini siapapun boleh jawab, silahkan. Kenapa sih mau makan di SS kalian? Di spesial sambal? Alasannya apa? Boleh siapa aja yang jawab, silahkan. Menjawab Pak, karena Boleh. mungkin karena rame ya Pak ya. Jadi karena rame itu juga orang-orang udah tahu gitu, udah valid gitu kalau enak. Jadi karena rame itu sih kayaknya. Jadi orang-orang enak ya. Oke, apalagi selain enak? Kira-kira. Pelayanannya, Pak. Gimana pelayanannya? Jadi di sana tuh pelayanannya kalau ketika kita datang di sana ada kayak satu pelayan khusus yang nanti bakal membawa kita ke misalkan ke meja makannya langsung dan nanti nanyain menu apa yang bakal kita pilih. Jadi kita nggak perlu ngantri seperti kayak di di KFC dan lain sebagainya kayak gitu, Pak. Oke, makanan, pelayanannya. Ada lagi mungkin yang menjadi ini kita bicara mengenai standarisasi sebuah produk ya. Jadi ketika teman-teman dari awal menentukan sayur 24 jam sebagai lokasi untuk melakukan intervensi, harus tahu dulu nih ya, yang menjadi output-nya apa, yang membedakan dengan tempat yang lainnya apa. Misalnya, kita ambil contoh laundry ya. Kenapa kok orang cenderung memilih laundry tertentu dibanding laundry yang lainnya? Oh, karena mungkin laundry di situ cepat, ya. Misalnya nggak lama. Terus yang kedua rapi. Yang ketiga wangi. Yang keempat mungkin bikin packaging plastiknya bagus nih, rapi nih, ya. Terus mungkin yang selanjutnya bisa diantar ke rumah misalnya. Atau yang lain misalnya cucian cowok sama cewek dipisah misalnya. Kemudian yang lainnya dapat voucher nih. Misalnya katakanlah kamu nyuci 5 kilo dapat 1 kali voucher 1 kilo misalnya. Nah, itu adalah output-nya. Itu adalah ukuran atau mungkin standarisasi kepuasan konsumen. Nah, kalau dari sayur 24 jam, ini yang menjadi output-nya apa ini? Usaha ini. Kenapa kok usaha ini ada dan beda dengan yang lainnya? Nah, monggo, silakan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab. Boleh, silakan. Ya, cuma Mbak Intan mungkin yang lain. Misalnya gini deh, ini yang putri-putri pernah belanja di Superindo nggak? Pernah, Pak. Mbak Ludina pernah? Oke, kenapa kok memilih belanja di Superindo dibanding tempat belanja yang lainnya? Banyak produk segar, terus lumayan lengkap juga, Pak. Oke, apalagi kira-kira? Diskon member, Pak. Diskon member, oke. Ada lagi nggak? Nah, contohnya itu. Nama brand. Gimana? Nama brand, Pak. Nama brand, ya. Oke, misalnya ambil contoh Superindo ya. Saya cukup sering belanja di Superindo, karena belakang rumah Superindo soalnya. Terus kalau misalnya kita lihat sayurnya, atau mungkin ikan, daging, kalau secara kasat mata ya, itu sepertinya mereka menjual sayuran, daging, ikan dengan kualitas yang terbaik. Ya, jadi kayaknya disortir banget nih. Ya, bawang aja mau masukin di Superindo, kayaknya disortir karena bawangnya bagus-bagus. Ya, brambang yang biasanya di pasar elek letaknya di Superindo bagus-bagus rapi gitu loh. Ya, itu yang mungkin menjadi standar di sana. Terus kenyamanan ya di sana ya, karena nggak becek, nggak riwah, nggak ribet, ya nggak susah parkir motornya. Makanya kan kalau di Superindo kan biasanya parkir mobil motor kan luas ya. Nah, itu juga menjadi standarisasi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sayur 24 jam ini, kira-kira apa sih? Mungkin ada yang bisa menjawab nggak? Standarisasi produknya apa dari sayuran ini? Mungkin saya aja Pak yang mau menjawab. Boleh, monggo silakan.
karena yang pasti produknya lengkap ya Pak ya. Jadi banyak gitu, nggak cuma sayur aja, walaupun brandnya sayur, tapi juga perusahaan ini menyediakan sembako, terus juga buah-buahan gitu. Jadi orang-orang tuh kayak nggak perlu ke pasar buat beli macam-macam produk gitu. Cukup di toko ini aja dia udah dapetin semuanya gitu. Nah terus selain itu juga karena 24 jam Pak, karena 24 jam juga menjadi keunggulan di perusahaan ini gitu. Orang belanja kan kebutuhannya nggak tahu ya, tiba-tiba butuh apa, tiba-tiba butuh apa. Nah perusahaan ini menyediakan layanan 24 jam. Nah selain layanan toko 24 jam, perusahaan ini juga menyediakan delivery on order gitu Pak. Jadi, nah dan karena delivery order kan kita kan terbentuknya perusahaan ini kan juga waktu COVID ya Pak ya. Jadi jadi yang melatar belakangi perusahaan ini dibentuk itu juga karena kebutuhan masyarakat yang nggak keluar rumah gitu. Akhirnya si owner ini ngide lah buat perusahaan ini dan itu langsung melayani delivery order gitu Pak. Waktu itu dikala orang-orang nggak boleh keluar rumah gitu. Terus juga waktu PPKM itu kan benar-benar dibatasin banget buat keluar rumah. Nah yang boleh buka kan juga warung sembako doang nih Pak. Jadi perusahaan ini juga menjadi salah satu keunggulannya di situ gitu. Delivery order yang juga gratis ongkir. Biasanya kan kalau delivery order kan nggak gratis ongkir nih Pak. Nah ini gratis ongkir karena ya itu tadi balik lagi ke latar belakang perusahaan ini dibangun gitu. Udah sih Pak, nah, itu aja. Kalau misalnya sudah tahu outputnya, kita baru bisa lihat permasalahannya ya. Nah, ini dari kelompok 1 ini kan permasalahannya ada berapa nih? Ada 5 apa 6 ya tadi ya? 6 Pak. Ditambahin ke 6 ya. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di suatu perusahaan untuk menentukan mana masalah penting yang ada di perusahaan, ini teman-teman silahkan bisa memilih salah satu aja. Ya, kalau kita mengambil prinsipnya sebab akibat, ya, yang di poin 4 ini omset atau pemasukan menurun, ini mungkin lebih ke masalah umum. Baru kemudian ditarik ke bawah. Kira-kira ketika omset atau pemasukan menurun, sebabnya kenapa? Nah, omset atau pemasukan yang menurun ini menjadi salah satu indikator utama atau permasalahan umum sebuah perusahaan. Jadi ya di mana-mana perusahaan selalu outputnya soal pemasukan ya. Tapi pemasukan pun itu juga diukur dari beberapa aspek ya. Misalnya katakanlah hotel ya. Hotel ya ujung-ujungnya tetap pemasukan. Tetapi hotel juga punya standar jumlah okupansi orang yang mau datang ke hotel misalnya. Ada beberapa perusahaan ukurannya sebelum uang ada ukuran tingkat kunjungan misalnya. Itu juga bisa dipakai misalnya. Nah, kalau misalnya katakanlah soal omset atau pemasukan yang menurun. Nah, kira-kira dari beberapa permasalahan yang diungkap sama teman-teman, ini ada kinerja karyawan yang kurang maksimal, terus ada turnover, terus keuangan bocor, produknya overload. Terus yang nomor 2 apa, Dek? Sorry. Yang ke atas. Jadwal karyawan yang tidak menentu. Nah, ini yang nanti akan diketahui. Kira-kira yang paling memengaruhi omset atau pemasukan perusahaan ini yang mana kira-kira? Sudah punya gambaran belum? Monggo, silakan. Siapa yang mau jawab? Saya izin menjawab deh Pak. Jadi kan itu kan beberapa permasalahan gitu ya. Kami breakdown gitu ya. Kami breakdown ada 6 gitu. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Nah, untuk permasalahan utama itu ada di slide selanjutnya. Ada di slide selanjutnya. Iya, ada di permasalahannya, Pak. Coba bisa di slide selanjutnya. Nah, ini Pak. Jadi akar permasalahannya itu emang dari tidak adanya kejelasan manajemen yang ditetapkan oleh perusahaan. Oke. Ini gini mungkin ya. Ini kita mengacu aja ke Sixbox kemarin yang pernah saya bagikan.
Jadi kalau misalnya teman-teman mengungkap tidak adanya kejelasan manajemen yang ditetapkan oleh perusahaan, ini kan menjadi sebab ya, sebab akibat. Akibatnya omsetnya turun. Jadi sebenarnya gini, teman-teman, kalau misalnya kita mau melihat di suatu perusahaan ini besok ya, buat besok kalau misalnya kalian kerja di perusahaan, kalau kita melihat permasalahan yang terjadi di perusahaan, kita bisa melihat dulu dari secara umum dulu, dari tujuan sama target. Targetnya tercapai nggak? Tujuan tercapai nggak? Kalau misalnya target nggak tercapai, atau mungkin tujuan nggak tercapai, baru kemudian di breakdown ke bawah. Sebabnya kenapa sih? Misalnya, ya, Mbak Intan jualan balon misalnya. Kamu keluar ke alun-alun misalnya, kamu bawa balon jumlahnya 10, ya. Dalam satu hari, nggak ada yang laku sama sekali. Pagi sampai malam, tetap 10 balonnya. Berarti kamu nggak mencapai target. Nah, itu adalah masalah umum. Baru kemudian di breakdown. Kenapa nih Mbak Intan kok dari pagi bawa 10 balon kok sampai sore sampai malam nggak laku-laku? Sebabnya bisa macam-macam kan? Mungkin Mbak Intan waktu itu lagi sakit, ya sehingga dia nggak maksimal jualan balonnya. Yang kedua mungkin hujan, dia banyak berteduh, ya. Yang ketiga bisa aja mungkin katakanlah pas kerja dia nyambi yang lainnya misalnya motivasinya nggak tinggi untuk kerja jualan balon misalnya. Nah, apalagi misalnya ya banyak sekali kalau misalnya mau kita ungkap lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman katakanlah mengungkap ketidakjelasan manajemen, tidak adanya kejelasan manajemen, ya, yang meliputi kontrak kerja pada awal rekrutmen, SOP perusahaan yang tertera. Nah, apakah akar masalah ini pada akhirnya bisa nggak menyebabkan omsetnya turun? Nah, gitu sih. Ini memang butuh berapa pijakan ya, karena untuk mengetahui masalah ini penting atau enggak di sebuah perusahaan, misalnya gini, Mbak Intan ambil P3 nggak, Mbak? Iya, Pak. Ambil P3, kamu apa bidangnya? Industri, Pak. Industri, kamu apa VT-nya? Variabelnya itu adaptabilitas karir. Pada mahasiswa atau pada siapa? Fresh graduate. Fresh graduate. Ya. Secara umum atau di kampus Mercubuana aja? Secara umum, Pak. Secara umum. Nah, fresh graduate ini adalah subjekmu, ya. Nah, fresh graduate ini contohnya adalah sayur 24 jam tadi, ya. Seorang fresh graduate tentu masalahnya banyak banget kan. Nggak cuma adaptabilitas karir kan, bisa banyak banget. Nah, ketika Mbak Intan milih VT ini, berarti Mbak Intan punya keyakinan bahwa masalah ini penting dan bisa berdampak pada fresh graduate tadi. Nah, sama halnya ketika di sayur 24 jam ini. Apakah tidak adanya kontrak kerja pada awal rekrutmen ini bisa memengaruhi omset penjualan? Nah, coba gimana verifikasinya? Mungkin dari teman-teman ada yang boleh, silakan yuk, yang lain. Kira-kira apakah ini masalah penting buat kelompok 1, buat di sayur 24 jam? Artinya apakah akar masalah ini benar-benar akar masalah yang mempengaruhi output perusahaan? Nah, itu yang mungkin perlu dirembuk lagi ya. Mungkin saya bisa sedikit sih, Pak. Boleh, silakan. Oke, karena karena mungkin yang tadi ya omset menurun kan berarti karena kayak karyawan tuh masuknya nggak jelas gitu loh Pak, jadwalnya gitu. Jadi ketika otomatis konsumen juga nggak nyaman gitu loh kerja di situ, beli di situ dengan karyawan yang kayak nggak jelas gitu. Maksudnya misalkan nih Pak, misalkan di jadwal sayur itu udah waktunya gantian, misalkan shift kedua ke shift ketiga gitu. Nah, shift 2 kan juga pasti ada kesibukan gitu ya. Jadi
buru-buru gitu. Nah, shift yang selanjutnya karyawan ini nggak profesional gitu istilahnya. Karena nggak profesional, dia mengabaikan jadwal dan sebagainya itu. Nah, otomatis karyawan yang tadi harus lanjut gitu. Nah, harus lanjut dan kerjanya jadi nggak maksimal gitu loh, Pak. Jadi konsumen juga merasa kok kerjanya kayak gini gitu. Otomatis kayak konsumen juga ngerasa nggak nyaman karena karyawannya harusnya udah ganti gitu. Walaupun konsumen nggak tahu ya Pak ya, udah ganti atau belum, tapi kan pasti konsumen juga merasakan gitu kalau pelayanannya kurang maksimal dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu aja. Gampangnya gitu aja teman-teman kelompok 1 ya. Jadi yang pertama kita harus berpatokan dulu sama output-nya dulu. Ini masalah umumnya, ini kan omset menurun. Ya. Ketika ada sebuah toko sayur 24 jam, omsetnya menurun atau belum sesuai dengan target, tentu sebabnya bisa macam-macam kan. Pertama, mungkin ya sayurnya ini saya nggak tahu kan, saya juga istilahnya sebatas orang luar ya, karena nggak tahu kondisi di sana kan. Yang pertama bisa aja mungkin kualitas sayurnya udah mulai jelek. Yang kedua, bisa aja pelayanannya nggak ramah. Ini sekedar info aja. Di dekat rumah saya itu ada yang jual sayur, warung-warung gitu sih, warung-warung biasa. Itu yang jual jutek banget. Jadi orang juga akhirnya malas belanja ke sana. Karena orangnya jutek memang. Dia nggak ramah itu loh. Ya, bisa aja seperti itu. Nah, yang ketiga, mungkin dari promosinya. Ini promosinya jalan atau enggak? Brandingnya jalan enggak? Terus yang keempat, misalnya lokasinya. Bisa aja. Lokasi di depan warungnya tuh lagi di aspal misalnya. Terus yang kelima, turnover tadi. Ya, atau kekurangan karyawan. Sehingga ketika melayani konsumen, dia nggak maksimal. Nah, dari situ, harus dipilih nih, kira-kira mana nih penyebab yang paling memengaruhi omset turun. Baru kemudian setelah itu bisa kita ketahui intervensi yang cocok apa. Misalnya gini, saya ambil contoh aja ya. Saya ngambil contoh aja. Ini omset turun, ternyata dari hasil analisa, ternyata pelayanannya kurang maksimal. Jadi mungkin harusnya dia diantar ke konsumen, tapi nggak diantar atau terlambat. Sebabnya kenapa? Sebabnya kurang orang. Ada banyak yang keluar di situ. Yang harusnya 5 orang, cuma 3 orang. Berarti kalau misalnya mau sampai berhenti di situ, intervensinya adalah menambah jumlah karyawan. Tetapi, kalau misalnya, makanya kan ini kalau kita kerja di HRD, setiap intervensi yang diberikan itu kan terus dievaluasi ya. Nah, 2 orang keluar ini nular nggak ke yang lain? Jangan-jangan nanti habis ini yang keluar yang si B nih, ya. Berarti ada turnover di situ. Nah, kalau misalnya sudah ada turnover, kita lihat kenapa sih pada keluar, ya keluar masuk. Oh, di sini ternyata kontrak kerjanya nggak jelas, ya sehingga karyawannya jadi bingung. Misalnya kayak gitu ya. Karena nggak selamanya proses rekrutmen itu menjadi solusi. Nggak selamanya kekurangan jumlah karyawan itu juga menjadi masalah di suatu perusahaan. Saya ambil contoh aja sedikit ya. Tahu Mbak Rizky ya, Mbak Rizky TU ya. Kamu satu. Mbak Rizky yang kecil ya. Kemarin itu kan Mbak Rizky sempat cuti ya, melahirkan dia. Jadi posisi kerjanya kosong. Yang tadinya 3 orang, ada Mbak Istri, ada Mas Huma, ada Mbak Rizky. Terus Mbak Rizky cuti ya selama 3 bulan. Cuma 2 orang yang menghandle TU psikologi. Nah, mereka kewalahan nggak? Keteteran nggak? Kewalahan, keteteran. Terus solusinya gimana? Nambah tenaga magang buat menggantikan Mbak Rizky sementara. Kalau nggak ada tenaga magang gimana? Kalau nggak ada rekrutmen tenaga magang gimana? Mas Huma sama Mbak Istri mungkin akan kewalahan melayani para mahasiswa kampus 1. Berarti dianggap suatu permasalahan yang penting. Oke, sampai di sini sudah paham, teman-teman?
Nah, sudah Pak. Berarti emang harus benar-benar fokus ke satu permasalahan gitu Oh ya? ya, jadi teman-teman kalau mau kita cari permasalahan di perusahaan banyak banget ya. Iya. Makanya kan dipilih satu masalah yang dianggap paling mempengaruhi output perusahaan. Makanya ketika ya kayak di minimarket lah, saya nyebut merek ya, mohon maaf ya, di Alfamart, Indomaret ya, itu kan punya target mereka, punya target apa penjualan tiap hari 5 juta misalnya per hari. Terus ketika nggak mencapai target, salahnya di mana? Ya banyak banget salahnya. Bisa di karyawannya, bisa mungkin di sistemnya, bisa mungkin di lokasinya, bisa mungkin di mana aja. Karena unsur yang membentuk suatu perusahaan itu banyak banget. Ini besok latihan ya. Nanti kalau misalnya Anda kerja di perusahaan, di HRD, siap-siap ya menghadapi skala realita di perusahaan, dan itu menjadi kewenangan Anda kalau kerja di HRD. Kayak misalnya gini, diketahui di suatu perusahaan banyak karyawan yang terlambat masuk kerja. Nah, dari kondisi itu, yang salah siapa? Karyawannya? Belum tentu. Bisa sistemnya, bisa atasannya, tidak memberikan sosialisasi. Bisa mungkin dari sistemnya, nggak ada reward, punishment, dan sebagainya. Bisa mungkin karena karyawannya, wes dasarnya karakternya sering telat, ya kayak gitu. Artinya ada berapa aspek di situ. Ya, ini mungkin saya sedikit ngambil kesimpulan ya bahwa di setiap perusahaan, organisasi itu sangat kompleks ya. Banyak unsur, banyak aspek yang membentuk suatu perusahaan atau organisasi, dan ketika kita melihat suatu permasalahan yang ada di suatu perusahaan, di suatu organisasi, penyebabnya bisa macam-macam. Ya, nah untuk melihat penting gaknya suatu permasalahan, kita lihat dulu. Ya, ini kayak konsepnya di P3 di skripsi. Ketika Anda mengangkat variabel tergantung, pastikan bahwa variabel ini itu adalah variabel yang menurut Anda penting bagi subjek atau lokasi penelitian Anda. Pentingnya gimana? Ada dampak, ya, ada output yang bisa terganggu dari masalah yang muncul tadi. Gitu mungkin, ya. Ini mohon maaf, ya. Nanti setelah ini gantian dengan yang kelas 11 P3. Saya nggak bisa berlama-lama lagi. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin bisa lewat grup ya. Oke, jadi kelompok 1 ini silakan direvisi, diperbaiki dulu. Nanti di UAS ya, di ujian akhir semester bisa dikumpulkan sesuai dengan masukan saya tadi. Nanti bisa disaksikan kembali videonya. Matur nuwun, terima kasih. Ya, semoga sukses. Salam sehat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.